Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Maulana dengan NIM di 0023 113. Saya dari kelompok A2. Kali ini saya akan menjelaskan itu tentang sirkulasi darah. Sirkulasi darah sendiri itu ada dua yang kita pelajari, ada untuk orang dewasa dan untuk fetus. Untuk sirkulasi darah pada orang dewasa itu dibagi dua, ada sirkulasi darah besar yang disebut magna dan sirkulasi darah kecil yang disebut parva. Lanjut, di sini sirkulasi magna itu disirkulasi oleh ventriculus cordis sinister, lalu ke aorta, lalu ke arteria muscularis, lalu ke arteriol, lalu ke kapiler sebagian besar tubuh, lalu ke venula, lalu ke venae, lalu ke vena cava superior dan inferior, lalu ke atrium cordis dextrum. Untuk parvanya itu, sirkulasi parvanya itu dia di jalurnya ventriculus cordis dexter, lanjut ke truncus pulmonalis, lanjut ke arteria pulmonalis, lanjut ke pulmo itu paru-paru untuk oksigenasi, lalu ke venae pulmonalis, terus ke atrium cordis sinistrum. Di sini pada gambar udah untuk tulisan yang diwarnai kuning ini itu untuk yang magna, kalau yang hijau ini untuk yang hijau-hijau ini parva, kalau yang ini magna, bisa dilihat. Ada aorta, ada atrium kanan, ada superior vena cava superior, terus ini yang magna dulu ya, terus ada ventricle kiri, terus ada venula, terus ada arteriol. Lalu untuk yang bagian parvanya itu ada truncus pulmonalis, ada right ventricle, ada arteri pulmonari yang kiri, arteri vena pulmonari yang kiri, terus ada atrium kiri, itu aja. Terus lanjut ke sirkulasi fetus. Sirkulasi fetus sendiri itu urutannya dimulai dari plasenta, lalu menuju vena umbilicalis, lalu ke ductus venosus, lalu ke vena porta hepatica, lalu ke vena cava inferior, lalu ke atrium dextra, lalu ke foramen ovalis, sepertiganya ke ventriculus cordis dexter untuk mengalirkan darah ke pulmonal, atau pulmonal ini paru-paru. Terus lanjut ke atrium sinister, lanjut ke ventriculus cordis sinister, lanjut ke aorta, lanjut ke sistem seluruh tubuh, terus kembali ke cor atau jantung melalui vena cava superior et inferior, lalu balik lagi ke atrium dextra, lalu ke ventriculus cordis dexter, lalu ke ductus arteriosus, terus ke truncus pulmonal, terus ke aorta descendens, terus ke arteri iliaca communis, lalu ke arteri umbilicalis, terus balik lagi ke placenta. Di sini ada gambarannya biar lebih jelas. Oke, di sini dari plasenta
menuju ke vena umbilicalis, lalu menuju ke ductus venosus, lalu melewati vena porta hepatica, terus lanjut ke vena cava inferior, lanjut ke atrium dextra, lalu ke foramen ovale. Ini foramen ovale di sini. Terus lanjut ke atrium sinistra ke sini. Terus ke ventriculus cordis, lalu ke aorta, lalu ke sistemik ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ini ke seluruh tubuh, lalu kembali ke jantung melalui vena cava superior yang di sini, lalu ke atrium dextra lagi masuk, lalu ke ventriculus cordis dexter, lalu ke ductus arteriosus ke sini, lalu ke truncus pulmonalis, terus ke aorta descendens ke sini, terus ke arteri iliaca communis, sini nggak ada gambarnya, terus ke arteri umbilicalis, lalu balik ke plasenta. Oke, selanjutnya di sini ada kelainan kongenital yang saya bahas akan ada 4. Yang pertama di sini ada PFO atau patent foramen ovale. Kondisi ini terjadi karena gagalnya perkembangan foramen ovale menjadi fossa ovale. Nah, PFO ini biasanya tidak menimbulkan gejala, namun dalam beberapa kasus dapat menyebabkan masalah seperti stroke parah atau serangan migrain. Untuk kelainan kedua ada PDA atau patent ductus arteriosus. Kejadian ini terjadi karena gagalnya perkembangan ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Jadi pada saat fetus itu bayi punyanya itu ductus arteriosus, lalu saat dewasa itu seharusnya menjadi ligamentum arteriosum. Nah, keadaan ini tuh terjadi karena gagalnya ini ductus arteriosus menjadi ligamentum arteriosum. Nah, ini mengakibatkan aliran darah dari aorta ke arteri pulmonalis mengalami tekanan yang tinggi. Lanjut, kelainan VSD atau ventricular septal defect. Di sini lubangnya itu abnormal itu tidak normal. Lubangnya tidak normal pada septum interventricular, mengakibatkan darah dapat mengalir dari ventrikel kiri ke ventrikel kanan dan kemudian ke paru. Ya, ini berbahaya ya. Seharusnya kan ventrikel kiri itu dia langsung ke aorta lalu ke seluruh tubuh, sedangkan ini dia bisa balik lagi ke ventrikel kanan. Lalu ada kelainan ASD atau atrial septal defect. Di sini ada lubang abnormal pada septum atrium. ASD ini memungkinkan aliran darah dari atrium kiri ke atrium kanan. Ya, ini juga bahaya karena udah punya tugas masing-masing pada jantung. Oke, untuk terima kasih. Daftar pustakanya ini udah saya tulis di sini. Lagi ya.
mungkin itu aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.